Ya, apa itu teknologi mutasi awan? Di saat ini cloud ya, awan atau cloud itu ya, memiliki pasar yang sangat besar yang terus tumbuh dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sekarang ini apa-apa dipindah ke cloud gitu ya. Kalau dulu sebelumnya belum pakai cloud, tapi sebagian besar sekarang perusahaan-perusahaan itu pakai cloud. Daya komputasi yang sangat besar yang pernah dianggap sebagai hanya bisa dimiliki oleh perusahaan besar, kini tersedia di ujung jari. Bahkan bisnis terkecil dan pengembang individu bisa menggunakan ini ya, berkat cloud. Ya, jadi kita pun bisa memiliki apa ya, komputer yang kelasnya tinggi gitu ya. Ya bukan memiliki tapi menyewa ya. Kalau di sini istilahnya lebih tepat menyewa. Kita sewa untuk ya kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus membelinya karena kalau beli ya harganya mahal. Jadi kita bisa bikin bisnis misalnya kalau bisnisnya mulai dari kecil. Terus untuk komputasinya kita sewa cloud gitu ya. Untuk layanan yang butuh komputasi kita sewa cloud, jadi kita nggak perlu beli infrastruktur komputer sendiri, nggak perlu beli server sendiri, ya. Kita sewa cloud. Dan kalau bisnis kita bertambah besar nggak masalah, karena tinggal sewanya aja yang kita besarkan. Ya. Beda kalau kita beli komputer sendiri, beli server sendiri ya. Kalau bisnisnya semakin besar, kebutuhan servernya juga makin bertambah. Servernya ganti, jadi ada biaya investasi terus. Selain itu, cloud membuat semua daya komputasi ini sangat terjangkau dengan ekonomika bayar sesuai pemakaian, pay as you go ya, pay as use ya, sesuai dengan pemakaian. Ya, jadi kita bayar sesuai dengan pemakaian. Jadi misalnya kita sewa hard disk gitu ya. Sewa hard disk 100 giga misalnya. Sewa storage ya, storage 100 giga. Tetapi yang kita pakai cuma 10 giga misalnya. Maka kita bayarnya ya hanya 10 giga aja. Tidak perlu sampai 100 giga. Demikian juga misalnya sewanya macam-macam kalau di cloud itu ya. Prosesornya itu kan juga sewa. Ada core-nya mau berapa core gitu ya. Memorinya juga sewa. Bandwidth-nya juga sewa. Kita disediakan bandwidth yang besar, tapi bayarnya ya sesuai dengan pemakaian. Jika Anda melihat beberapa teknologi kunci yang muncul di zaman kita, seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, dan analitik, semua teknologi ini bekerja dengan data dalam jumlah besar dan membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, serta daya komputasi besar agar dapat berfungsi. Menjadikan cloud mungkin satu-satunya platform yang layak untuk teknologi ini. Jadi seperti tadi ya, saya sudah berikan contoh, misalnya Anda mempunyai satu bisnis, ya, dimulai dari kecil-kecilan ya, istilahnya UMKM, ya mulai dari menengah ke bawah gitu ya. Terus tapi nanti berkembang jadi besar. Nah, ini sangat cocok kalau kita pakai cloud. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang modern di cloud. Gitu. Kita bisa sewa ya seperti kecerdasan buatan ini ya. Bisa kita sewa eh, mesin yang sanggup untuk menjalankan kecerdasan buatan. Gitu. Walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi nanti bisa berkembang jadi besar atau banyak. Nah, kuliah ini akan memperkenalkan Anda pada konsep inti komputasi awan, mulai dari karakteristik esensial hingga model layanan dan penerapan yang berbeda. Arsitektur awan, keamanan, dan pemantauan teknologi baru yang didukung oleh awan, dan peluang karir yang tersedia di domain ini. Kuliah ini dirancang tanpa prasyarat, ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai latar belakang teknologi cloud, tidak masalah. Baik Anda seorang IT yang ingin meningkatkan atau menjajah domain ini, calon sarjana yang ingin berkarir teknologi cloud, atau pembuat keputusan IT, kuliahnya akan bekali Anda dengan apa yang Anda butuhkan untuk memulai. Dari hanya pasar layanan cloud publik yang diberikan akan tumbuh menjadi 331,2 miliar pada tahun 2022, inilah saatnya untuk berada di industri komputasi cloud. Jadi cloud akan semakin tumbuh, apalagi di masa pandemi ini ya. Sekarang kan semua orang bekerja di rumah ya, di seluruh dunia sama, nggak cuma di Indonesia. Nah, bagaimana kok bisa bekerja di rumah ya? Ini karena ada cloud ini. Dengan memanfaatkan cloud, sekarang bisa dikerjakan di rumah. Semuanya bisa dikerjakan di rumah. Karena komputernya kan ada di cloud.
bukan di kantor. Nah, bisa kita akses dari mana saja. Saat ini ada lebih banyak posisi terbuka di cloud daripada jumlah orang terampil yang tersedia. Jadi posisinya masih terbuka. Ya, posisinya masih, lowongannya masih cukup besar. Dan pertumbuhan pasar cloud yang pesat menjadikannya prospek karir yang menarik dan dapat diandalkan untuk masa-masa mendatang. Nah, kita sampai ke definisi cloud computing. Komputasi awan juga disebut sebagai cloud. Jadi kalau tadi saya sebut cloud gitu itu mestinya lengkapnya cloud computing gitu ya. Tapi disingkat menjadi cloud aja. Atau komputasi awan ya, cloud computing. Adalah penyampaian sumber daya komputasi sesuai permintaan, mulai dari aplikasi hingga data center, melalui internet dengan sistem bayar sesuai pemakaian. Ya, jadi penyampaian ini jadi sumber daya komputasinya itu disampaikan atau diberikan kepada user sesuai dengan permintaan. Ya, sumber dayanya itu apa? Bisa berupa aplikasi, bahkan bisa juga berupa infrastruktur. Data center itu infrastruktur melalui internet dan sistem pembayarannya sesuai dengan pemakaian saja, sesuai dengan pemakaian. Jadi kalau tidak pakai ya tidak perlu bayar. Ya, ada definisi lain dari NIST. NIST itu lembaga standar dari Amerika sana. Mendefinisikan komputasi awan sebagai model untuk memungkinkan akses jaringan yang nyaman dan sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen atau interaksi penyedia layanan minimal. Contoh sumber daya komputasi adalah jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Model cloud ini terdiri dari 5 karakteristik penting, 3 model penerapan, dan 3 model layanan. Nah, kita akan pelajari satu persatu nih, 5 karakteristik itu apa saja, 3 model penerapan itu apa saja, dan 3 model layanan itu apa saja. Mulai dari 5 karakteristik penting. Ya, mari kita mulai dengan memahami 5 karakteristik penting cloud ini, yang mencakup pertama, layanan mandiri sesuai permintaan atau on-demand self-service. Ya, di sini layanan mandiri artinya interaksi dengan manusianya itu dikurangi sampai serendah-rendahnya, bahkan tidak perlu interaksi sama sekali. Akses jaringan yang luas, ya bisa diakses di mana saja di seluruh dunia. Pengumpulan sumber daya, nah, jadi sumber dayanya tersedia cukup banyak ya, cukup melimpah sehingga kita butuh sumber daya berapa saja bisa dilayani. Elastisitas cepat, jadi penyesuaiannya cepat, kita mau mengecilkan sumber daya yang kita gunakan atau membesarkan sumber daya yang kita gunakan bisa dengan mudah dan cepat. Dan layanan terukur. Ya, ini untuk ngitung biayanya itu bisa karena layanannya terukur. Ya, ini layanan mandiri sesuai permintaan, jadi Anda mendapatkan akses ke sumber daya cloud seperti daya pemrosesan, penyimpanan, dan jaringan yang Anda butuhkan menggunakan antarmuka yang sederhana tanpa memerlukan interaksi manusia dalam setiap penyedia layanan. Ya, jadi kayak Anda misalnya apa ya, beli produk-produk digital gitu ya, itu kan tanpa interaksi manusia sama sekali. Misalnya Anda beli pulsa secara online gitu ya, pakai ya lain-lain yang ada secara online itu, atau kalau Anda suka main game gitu ya, kalau di game tuh biasanya kan bisa beli-beli apa-apa itu ya di game tuh ya, itu kan layanannya tanpa interaksi manusia sama sekali. Anda tinggal klik, tinggal sentuh ini, sentuh itu gitu, bisa dilakukan. Ya, itu yang dimaksud layanan mandiri sesuai permintaan. Jadi kalau misalnya Anda ingin sewa komputer misalnya di cloud ya, ya tinggal dipilih aja komputernya yang seperti apa, CPU-nya apa, memorinya berapa, kapasitas penyimpanannya berapa, ya tinggal diklik-klik aja. Terus pembayarannya bagaimana, tinggal Anda pilih, terus Anda bayar. Kalau di cloud, pembayarannya di akhir ya, Anda pakai dulu baru dibayar. Ya, tidak ada pembayaran di awal, tapi biasanya, nah ini yang bikin susah adalah, biasanya dimintai kartu kredit. Ya, dimintai kartu kredit, walaupun belum bayar, tetapi sudah dimintai kartu kredit dulu. Ini yang
Mungkin bagi kebanyakan kita susah untuk mencobanya karena banyak yang nggak punya kartu kredit. Ya, jadi ini maksudnya layanan mandiri sesuai permintaan. Jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Sumber daya komputasi dapat diakses melalui jaringan dengan mekanisme dan platform standar seperti ponsel, tablet, laptop, dan workstation. Jadi berbagai macam perangkat bisa dan bisa diakses di mana saja. Ya, asal tersedia jaringannya tentunya. Nah, penggunaan sumber daya ya, apa yang memberi skala ekonomis penyedia cloud yang mereka berikan kepada pelanggan mereka membuat cloud hemat biaya. Menggunakan model multi tenant, sumber daya di komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak konsumen. Sumber daya cloud secara dinamis ditetapkan dan dialihkan sesuai dengan permintaan tanpa pelanggan perlu menyibukkan diri dengan lokasi fisik sumber daya ini. Jadi kita secara mudah mengubah misalnya ukuran memorinya mau kita tambah atau mungkin kita kurangi gitu ya dengan cepat. Ya, coba kalau kita misalnya beli komputer gitu ya, komputer memorinya ingin kita tambah, ya harus beli memori gitu ya. Terus kemudian komputernya kita matikan dulu karena kalau mau nambah memori, komputernya nggak mungkin dalam posisi nyala ya. Kita matikan dulu. Demikian juga kalau misalnya memorinya mau kita kurangi ya sama ya. Komputernya harus kita matikan dulu baru memorinya bisa kita cabut dari komputer. Kalau pakai cloud ini tidak. Ya. Pakai cloud ini ya setelah kita tambahkan memorinya ya paling butuh restart aja. Restart itu cepat sekali. Bahkan ada banyak hal di mana kita beli menambah atau mengubah sumber daya, tetapi kita tidak perlu merestart sama sekali aplikasi kita. Ya, jadi begitu kita tambahkan langsung tersedia, langsung bisa kita gunakan seperti itu. Ya, itu ada yang dimaksud dengan multi tenant. Jadi ada banyak sumber daya tadi ya, misalnya CPU, memori, storage, bandwidth, dan sebagainya itu dikumpulkan dan bisa ditetapkan dialihkan secara dinamis sesuai permintaan. Elastisitas cepat, misalkan bahwa Anda dapat mengakses lebih banyak sumber daya saat Anda membutuhkannya dan mengurangi saat Anda tidak membutuhkannya karena sumber daya disediakan dan dirilis secara elastis. Ya, jadi bisa cepat butuh tambahan storage misalnya. Tempat penyimpanannya ini kok sudah mau penuh, kita tambah lagi storage-nya. Nah, itu bisa dilayani secara cepat. Ya, tidak perlu nunggu beli hard disk dulu, itu enggak. Ya, langsung tersedia. Langsung tinggal kita klik saja, langsung tersedia. Kok pada saat ini ada satu saat butuh proses yang tinggi gitu ya, butuh jumlah core CPU yang lebih banyak atau kita butuh CPU yang lebih cepat gitu ya, bisa tinggal kita klik-klik aja bisa. Terus kalau sudah nggak butuh lagi ya tinggal kita pilih yang lebih rendah lagi juga bisa. Itu bisa dilakukan dengan cepat, ya, cepat. Dan layanan terukur, Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan atau Anda pesan untuk digunakan. Jika Anda tidak menggunakan sumber daya, Anda tidak perlu membayar. Nah, bayarnya biasanya di akhir, jadi Anda pakai dulu, pemakaiannya berapa, terus dibayar. Sistemnya ada yang ini ya bayar bulanan, atau jika sudah mencapai angka tertentu harus bayar, ada bisa seperti itu. Jadi misalnya kalau ini tagihannya sudah mencapai 1 juta ya Anda harus bayar seperti itu. Atau ada yang tagihannya per bulan. Penggunaan sumber daya dipantau, diukur, dan dilaporkan secara transparan berdasarkan pemanfaatan. Nah, ini ada catatannya ya. Semua penggunaannya itu ada catatannya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan CPU itu selama beberapa detik dan kecepatannya berapa itu ada catatannya. Anda pakai memori sama berapa mega selama beberapa waktu ada catatannya. Storage juga demikian. Ya, ada catatan storage, bandwidth, semuanya ada catatannya. Jadi semua yang ditagihkan kepada Anda itu ada catatannya. Ya, jadi ada laporannya, ada lognya. Jadi seperti yang kita lihat, komputasi awan benar-benar tentang memanfaatkan teknologi sebagai layanan, memanfaatkan sistem jarak jauh sesuai permintaan melalui internet terbuka, meningkatkan dan skalakan kembali.
dan membayar untuk apa yang Anda gunakan. Ini adalah revolusi yang telah mengubah cara dunia mengonsumsi layanan komputasi dengan menjadikannya lebih hemat biaya sekaligus membuat organisasi lebih gesit dalam menanggapi perubahan di pasar mereka. Nah, itu tadi 5 karakteristik ya. Nah, sekarang 3 model penerapan. Ya, ada 3 jenis model penerapan cloud. Ada publik, privat atau pribadi, dan hybrid. Hybrid itu berarti gabungan antara publik dan privat. Yang publik itu bagaimana? Cloud publik adalah saat Anda memanfaatkan layanan cloud melalui internet terbuka pada perangkat kelas yang dimiliki oleh penyedia cloud. Tetapi penggunaannya digunakan bersama oleh perusahaan lain. Jadi, cloud publik itu kalau Anda sewa layanan yang layanan itu tidak untuk Anda sendiri. Ya, jadi misalnya Anda sewa memori, nah tapi sebetulnya memorinya itu tidak hanya Anda saja penyewanya, memori yang sama juga disewa oleh perusahaan lain. Nah, itu adalah public cloud, jadi sharing sifatnya. Nah, storage juga demikian ya, tapi hard disknya itu nggak cuma Anda saja yang nyewa, tapi ada juga orang lain yang nyewa. Ya, sesuai dengan besarnya yang disewa itu berapa. Itu yang disebut dengan public cloud. Jadi penggunaannya digunakan bersama oleh perusahaan lain juga. Nah, kalau private cloud berarti ya infrastrukturnya ya Anda gunakan sendiri atau digunakan oleh eksklusif oleh satu organisasi atau satu perusahaan sendiri. Itu yang disebut private cloud atau cloud pribadi. Nah, infrastruktur itu bisa milik Anda sendiri, milik perusahaan itu sendiri, milik organisasi itu sendiri, tapi bisa juga sewa. Ya, sewa. Jadi sewa private cloud itu ya berarti satu infrastruktur Anda sewa seluruhnya. Ya, tidak digunakan bersama dengan perusahaan lain itu tidak ya, tapi hanya Anda saja atau perusahaan Anda saja yang menyewanya. Ya, jadi cloud pribadi bisa berjalan di tempat, nah di tempat itu maksudnya di perusahaan itu, atau bisa juga dimiliki, dikelola dan dioperasikan oleh penyedia layanan. Ya, kalau dulu ada istilahnya apa ya, saya lupa yang nitip server itu ada itu. Jadi kita ibaratnya punya satu server tapi ditaruh di penyedia layanan, bukan ditaruh di kantor kita. Nah, kalau hybrid berarti ya campuran antara cloud publik dan cloud privat yang bekerja secara mulus. Ya, ini bisa jadi cloud publiknya itu sebagai yang utama, cloud privatnya itu sebagai cadangan, atau juga sebaliknya, cloud privatnya itu yang sebagai utama, cloud publiknya itu yang sebagai cadangan. Tapi biasanya yang cloud publik yang sebagai utama ya, cloud privatnya yang sebagai cadangan. Nah, itu hybrid. Nah, biasa juga cloud hybrid ini dipakai kalau pada awalnya kita sudah punya cloud privat itu di perusahaan kita sudah punya infrastruktur sendiri, karena ya sudah terlanjur beli infrastruktur itu kita ubah jadi cloud privat, terus kita gabungkan dengan cloud public yang jadinya hybrid. Bisa juga seperti itu. Nah, itu penerapannya tiga. Layanannya juga ada 3 model. Sekarang kita lihat 3 model layanan yang didasarkan pada 3 lapisan pada tumpukan komputasi. Ada infrastruktur, ada platform, dan ada aplikasi. Model komputasi awal ini secara tepat disebut sebagai infrastruktur, sebagai layanan ya, IaaS, Infrastructure as a Service, gitu ya. Platform sebagai layanan ya, Platform as a Service, dan perangkat lunak sebagai layanan, Software as a Service, SaaS. Jadi IaaS, PaaS, dan SaaS. Infrastruktur sebagai layanan. Infrastruktur itu ya gampangnya itu hardware-nya itu infrastruktur. Jadi di level fisik infrastruktur itu. Anda mendapatkan akses ke infrastruktur dan sumber daya komputasi fisik seperti server, jaringan, penyimpanan, dan ruang data center tanpa perlu mengelola atau mengoperasikannya. Ya, Anda cuma yang penting bisa akses. Ya. Jadi kita bisa sewa server gitu ya, di layanan cloud, kita bisa sewa jaringan di layanan cloud, sewa storage, bahkan sewa data center juga bisa.
sewa ruang data center itu juga bisa. Nah, kita tinggal akses saja, tinggal akses dan menjalankannya. Nanti yang mengelola, mengoperasikannya pihak penyedia layanannya. Nah, kalau platform itu berarti di atasnya infrastruktur ya. Anda mendapatkan akses ke platform, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Biasanya diperlukan untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi pengguna ke pengguna internet melalui internet ya. Jadi kalau platform itu biasanya sudah disediakan misalnya satu software tertentu gitu ya. Nah, softwarenya ini kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi kita. Ya, itu jadi platform. Jadi ada perangkat lunak tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi kita. Jadi kalau infrastruktur sebagai layanan tadi ya kita kayak sewa server, dalamnya kita sendiri yang isi ya, mulai dari sistem operasi dan aplikasi-aplikasinya kita sendiri yang isi. Kalau platform sebagai layanan ini kita membuat aplikasi di atasnya. Ya, kita membuat aplikasi di atas aplikasinya kita kembangkan sendiri, terus kemudian kita jalankan di cloud. Nah, itu kita nyewanya adalah nyewa platform di situ. Nah, kalau yang di atas lagi adalah perangkat lunak sebagai layanan, software as a service. Ya, nah kalau di sini, jadi softwarenya sudah tinggal kita pakai. Ya, jadi perangkat lunaknya tinggal kita nyewanya perangkat lunak, tinggal kita pakai. Kita tidak perlu mengembangkan aplikasi lagi. Ya, tapi kita gunakan aplikasi yang sudah tersedia, tinggal kita gunakan saja. Ya, jadi contohnya ya software as a service ya, misalnya Microsoft 365 itu. Kalau sekarang banyak sekali, ada Microsoft 365, Adobe itu juga sudah menyediakan layanan cloud. Ya, sebagian besar pembuat software itu sekarang sudah memindahkan softwarenya ke cloud ya, dia jadi layanan di cloud. Jadi kalau dulu kita beli ya, kita mendapatkan CD ya, atau mungkin kita download sendiri aplikasinya itu ya. Kalau sekarang enggak, aplikasinya sekarang tersedia di cloud sebagai service gitu ya. Nah, kita bicara sejarahnya ya. Sejarah komputasi awan itu sebenarnya konsepnya dimulai tahun 1950-an. Ketika mainframe skala besar dengan daya prosesan volume tinggi tersedia di tahun 1950-an itu, komputer pada zaman itu bentuknya mainframe. Mainframe itu komputer yang besar sekali, ukurannya ya seukuran lemari pakaian gitu ya. Dan jumlahnya banyak. Jadi ditaruh di satu ruang server tersendiri. Yang biasanya di situ ya suhunya dijaga ya cukup dingin. Nah, eh, pengoperasiannya bagaimana? Pengoperasiannya menggunakan terminal. Terminal yang disebut terminal itu ya cuma monitor sama keyboard. Nah, itu terminal. Nah, mainframe ini supaya dia bisa efisien karena mainframe ini menyediakan sumber daya pemrosesan yang besar ya, sumber daya komputasi yang besar. Nah, supaya dia efisien, ya, maka dia dalam satu waktu harus menjalankan proses yang banyak. Ya, supaya efisien dia jalankan prosesnya. Maka usernya juga harus banyak. Untuk itu user ngaksesnya melalui terminal uh, yang akses ke mainframe, dia bisa mengakses uh, storage atau data atau daya CPU yang sama dari terminal manapun. Jadi satu mainframe akan diakses oleh banyak terminal. Ya, tapi terminal tidak ada prosesornya ya, tidak ada memori, tidak ada storage-nya. Terminal cuma monitor dan keyboard saja. Ya, itu awalnya itu. Jadi satu komputer yang punya sumber daya yang besar eh, digunakan beramai-ramai oleh banyak orang. Itu tahun 1950-an. Dan pada 1970-an, setelah 50-an mulai berkembang PC ya, personal komputer. Nah, kalau PC itu setiap orang pakai PC sendiri gitu ya. Jadi kalau dulunya terminal itu nggak ada komputernya, cuma keyboard dan monitor. Sekarang jadi PC, nggak cuma keyboard monitor aja, tetapi juga ada prosesor, ada
memori, dan ada storage-nya juga. Ya, jadi menjadi PC. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 1970-an itu ada mesin virtual. Ya. Jadi kalau 1950-an tadi kalau mainframe tadi kan mainframe langsung diakses oleh user. Gitu ya. Jadi satu mainframe diakses oleh banyak user. Dan banyak user tuh nanti dia akan menjalankan aplikasinya sendiri-sendiri. Nah, 1970-an ini mulai dikembangkan yang namanya mesin virtual. Ya, jadi satu mesin fisik dipecah-pecah menjadi beberapa mesin virtual. Ya, dibagi-bagi menjadi beberapa mesin virtual. Itu di 1970-an. Di sistem operasi mesin virtual mengembangkan aplikasi tahun 1950-an dari akses bersama mainframe menjadi memungkinkan beberapa lingkungan komputasi yang berbeda ada pada perangkat keras fisik yang sama. Setiap mesin virtual menghosting sistem operasi tamu yang berperilaku seolah-olah mereka memiliki memori, CPU, dan hard drive sendiri, meskipun ini adalah sumber daya bersama. Ya, jadi kalau sebelumnya 1950-an itu ada banyak user, tapi akses satu sistem operasi. Tahun 1970-an ini ada banyak user, masing-masing mengakses sistem operasinya sendiri. Seakan-akan mempunyai komputer sendiri. Ya, seakan-akan punya komputer sendiri, walaupun sebetulnya ya masih dijalankan di mainframe yang sama. Virtualisasi dengan demikian menjadi pendorong teknologi dan katalisator besar untuk beberapa evolusi terbesar dalam komunikasi dan komputasi. Ya, ini virtualisasi bahkan 20 tahun yang lalu harga perangkat keras fisik cukup mahal. Dengan internet menjadi lebih mudah diakses dan kebutuhan untuk membuat biaya perangkat keras lebih layak, server divirtualisasikan ke dalam lingkungan hosting bersama. Server pribadi virtual dan server khusus virtual. Menggunakan jenis fungsionalitas yang sama yang disediakan oleh sistem operasi mesin virtual. Jadi misalnya jika sebuah perusahaan membutuhkan sejumlah X sistem fisik untuk menjalankan aplikasi mereka, mereka dapat mengambil satu node fisik dan membaginya menjadi beberapa sistem virtual. Ini dimungkinkan oleh hypervisor. Ya, jadi dengan perkembangan virtualisasi tadi ya, virtualisasi tadi kan membentuk mesin-mesin virtual. Ya, jadi satu mesin fisik dibagi-bagi menjadi mesin-mesin virtual. Nah, mesin virtual itu kan berjalan di atas sistem operasi. Ya, sistem operasinya ini kita buat sesederhana mungkin, yang kemudian disebut sebagai hypervisor. Ya, ini perkembangannya menjadi hypervisor ini. Nah, di mesin virtualnya nanti akan berjalan di atas hypervisor. Karena hypervisornya itu ya sistem operasi yang sederhana, maka mesin virtual itu seakan-akan berjalan di mesin fisik. Ya, tidak ada perbedaan kecepatan. Ya, hampir tidak ada perbedaan kecepatan antara dijalankan di mesin fisik dan dijalankan di mesin virtualnya. Ya, itu berarti pengembangan berikutnya ada virtualisasi, kemudian ada hypervisor. Hypervisor adalah lapisan perangkat lunak kecil yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan berdampingan satu sama lain, berbagai sumber daya komputasi fisik yang sama. Ya, jadi kalau sebelumnya itu mesin virtual tadi berjalan di atas sistem operasi. Nah, kemudian sistem operasinya itu dikecilkan sehingga menjadi hypervisor. Sehingga fungsinya hanya untuk menjalankan mesin virtual saja, menjalankan dan mengelola mesin virtual saja. Hypervisor juga memisahkan mesin virtual secara logis, menetapkan masing-masing bagiannya sendiri dan daya komputasi, memori, dan penyimpanan yang mendasarinya, mencegah mesin virtual saling mengganggu. Nah, mengapa kok pakai mesin virtual? Keuntungannya adalah mesin virtual yang satu tidak akan mengganggu mesin virtual yang lain. Jadi kalau ada aplikasi yang bermasalah di mesin virtual yang satu, tidak akan mengganggu aplikasi di mesin virtual yang lain. Beda kalau kita menggunakan satu sistem operasi ya, satu sistem operasi menggunakan banyak aplikasi gitu. Ini saya pernah model seperti ini ya. Jadi satu sistem operasi, satu mesin, satu komputer server itu menjalankan beberapa layanan atau beberapa aplikasi sekaligus. Ketika ada satu aplikasi yang bermasalah dan untuk penyelesaiannya butuh restart komputernya, maka aplikasi yang lain pun juga harus di restart, layanan yang lain pun juga harus di restart. Nah, itu timbul masalah. Kalau kita pakai mesin virtual,
Tidak ya, satu mesin virtual kita gunakan untuk menjalankan satu aplikasi sendiri. Jadi aplikasinya dipisah-pisah, dijalan di mesin-mesin virtual yang berbeda-beda. Kalau ada mesin virtual yang bermasalah atau aplikasi yang bermasalah, ya cukup mesin virtualnya saja yang di restart, bukan fisik, bukan komputer fisiknya. Sehingga mesin virtual lain tetap bisa jalan tanpa terpengaruh. Ya, ini juga pengalaman saya dulu ya, ketika belum menggunakan mesin virtual. Jadi jika misalnya satu sistem operasi mengalami crash atau gangguan keamanan, yang lain tetap berfungsi. Nah, enaknya itu kalau kita menggunakan hypervisor dan mesin virtual. Di Unisbank saat ini menggunakan model yang hypervisor ini. Ya, hypervisor, kemudian di dalamnya ada banyak sekali mesin virtual. Satu mesin virtual nanti menjalankan satu layanan. Kalau ada satu layanan terganggu, layanan yang lain tetap bisa jalan dengan baik tanpa terganggu. Ya, evolusi komputasi awan ya. Seiring dengan peningkatan teknologi dan hypervisor dan mampu berbagi serta menyampaikan sumber daya dengan andal, beberapa perusahaan memutuskan untuk menjadikan manfaat cloud dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki banyak server fisik untuk membuat infrastruktur komputer cloud mereka sendiri. Ya, jadi mulai menyewakan infrastruktur. Karena server sudah online, proses menjalankan instan baru terjadi secara instan. Untuk membuat mesin virtual baru ini cepat ya. Ya, walaupun butuh waktu ya, tidak mungkin ya sekitar 1 menit 2 menitan gitu ya. Biasanya yang lama nyiapkan storage-nya. Nah, nyiapkan storage-nya, terus kemudian nyiapkan sistem operasinya. Nah, itu yang lama. Pengguna sekarang dapat memesan sumber daya cloud yang mereka butuhkan dari kumpulan sumber daya yang tersedia yang lebih besar. Dan mereka dapat membayar per penggunaan. Juga dikenal sebagai pay as you go. Ya, dibayar sesuai dengan penggunaannya saja. Model komputasi pay as you go atau komputasi utilitas ini menjadi salah satu pendorong utama di balik peluncuran komputasi awan. Model bayar per penggunaan memungkinkan perusahaan dan bahkan pengembang individu untuk membayar sumber daya komputasi saat mereka menggunakannya, seperti unit listrik. Jadi kalau kita pakai cloud, ya yang kita bayar ya baik yang kita sewa ya CPU-nya, memorinya, storage-nya maupun listrik yang kita pakai itu kita bayarkan sesuai dengan penggunaan aja. Beda kalau kita punya ini sendiri ya, infrastruktur sendiri di tempat kita. Ya kalau listrik sesuai dengan penggunaan juga sebetulnya. Tetapi kalau yang lainnya kan harus kita beli. Model ini menarik bagi semua ukuran perusahaan. Mereka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki perangkat keras, atau bahkan mereka yang memiliki banyak perangkat keras. Karena sekarang alih-alih membuat pengeluaran model yang besar untuk perangkat keras, mereka dapat membayar sumber daya komputasi saat diperlukan. Ya, ini sudah banyak ya perusahaan yang pakai cloud. Contohnya ya Gojek, Tokopedia, dan sebangsanya ya. Itu sekarang pakai cloud semua itu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang lama itu umumnya masih bangun infrastruktur sendiri. Ini juga memungkinkan mereka untuk skalakan beban kerja mereka selama penggunaan puncak dan menurunkan saat penggunaan mereda. Jadi ketika ada satu saat kebutuhan sumber daya yang besar, ya bisa sewanya bisa ditambah gitu ya. Untuk misalnya memorinya butuh besar ya, sewa memori tambahan. CPU-nya butuh lebih banyak core-nya atau yang lebih cepat, ya sewa lagi CPU-nya. Nah, gitu. Ketika sudah turun penggunaannya, ya balikan lagi sewanya ke yang lebih rendah. Dan ini memunculkan komputasi awan modern. Dampak evolusi awan sangat besar. Nah, apa penggerak utama ya? Penggerak utama untuk pindah ke cloud. Perjalanan transformasi setiap organisasi itu unik, dan oleh karena itu strategi adopsi cloud setiap organisasi juga unik untuk mereka. Kelincahan, fleksibilitas, dan daya saing adalah pendorong utama untuk beralih ke cloud. Asalkan dilakukan tanpa menimbulkan gangguan bisnis atau masalah terkait keamanan, kepatuhan, dan kinerja. Mari kita lihat beberapa pertimbangan utama yang dapat digunakan organisasi sebagai panduan saat mengerjakan strategi cloud mereka.
Nah, yang pertama infrastruktur dan beban kerja. Pertimbangan pertama adalah infrastruktur dan beban kerja. Biaya pembangunan dan pengoperasian pusat data dapat menjadi sangat mahal di data center. Ya, tentunya kalau kita belanja data center ya mahal sekali ya. Apa yang harus kita bayarkan di awal tuh mahal sekali. Jadi butuh biaya besar di awal. Di sisi lain, kalau kita pakai pay as you go gitu ya, biayanya rendah. Ya, kalau kita pakai pay as you go dari Komunitas biayanya rendah. Dapat menambah penghematan biaya yang signifikan. Jadi kalau kita pakai layanan di cloud, kita nggak perlu menyediakan biaya yang besar di awal. Ya, jadi kalau kita bangun infrastruktur sendiri, kita harus punya modal besar dulu di awal. Tapi kalau kita pakai layanan cloud, kita nggak perlu modal besar di awal. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tidak semua pekerja mungkin siap untuk cloud sebagaimana adanya. Nah, ini perlu dicek apakah cloud yang kita sewa itu siap untuk beban kerja yang kita butuhkan. SAS itu di software as a service dan platform pengembangan. Pertimbangan kedua adalah seputar software as a service dan platform pengembangan. Organisasi perlu mempertimbangkan apakah membayar untuk akses aplikasi adalah pilihan yang lebih layak daripada membeli perangkat lunak off the shelf dan kemudian berinvestasi dalam peningkatan. Ya, jadi tadi saya contohkan salah satu contoh SAS itu adalah Microsoft 365. Gitu ya. Nah, kita ada pilihan apakah kalau kita sewa, ya istilahnya sewa ya, karena kita bayar per tahun. Microsoft 365 itu kita bayar per tahun. Atau kita pilih yang sekali bayar. Ada ya, Microsoft juga menyediakan sekali bayar. Office terakhir itu Office 2019. Office 2019 itu bisa kita beli, ya, jadi bayar sekali, bisa kita pakai selamanya. Ya, ada dua pilihan seperti itu. Perbedaannya apa? Kalau kita pakai Office 365, ya tiap tahun bayar. Tetapi kalau ada update-update pada Office, secara otomatis kita akan terima update-nya. Ya, jadi Office yang kita pakai itu, kalau kita pakai Office 365, pasti Office-nya itu pasti versi yang paling baru terus. Ya, sedangkan kalau Office 2019 ya itu kan sudah lebih dari setahun yang lalu ya, mungkin sudah hampir 2 tahun. Ya, update-nya hanya update security aja. Ya, kalau Office 2019. Jadi kalau ada fitur baru, ya kita harus beli Office lagi, bayar lagi. Tapi kalau kita nggak butuh fitur baru itu ya kita nggak perlu beli lagi. Ya, jadi itu pertimbangannya. Apakah kita butuh software kita itu selalu yang terbaru gitu ya, dapatkan fitur-fitur yang terbaru, atau kita ya sudah cukup puas atau ya sudah mendapatkan fitur yang kita punyai saat ini. Kita nggak butuh fitur-fitur yang baru. Ya, pertimbangannya seperti itu. Organisasi juga perlu mempertimbangkan kecepatan dan produktivitas. Apa artinya bagi mereka untuk mengaktifkan dan menjalankan aplikasi baru dalam X jam di cloud versus beberapa minggu bahkan berbulan-bulan di platform tradisional. Ya, jadi kadang kalau sudah ada yang menyediakan, ya sudah ada yang menyewakan, kita tinggal pakai. Mengapa nggak kita pakai aja daripada harus membangun sendiri yang butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini pertimbangannya adalah ini lagi ya, dari sisi biaya, dari sisi waktu juga. Kalau kita sewa aplikasi yang ada di cloud, bisa jadi ya kita dibatasi oleh fitur-fitur yang sudah ada di situ. Ya. Bisa jadi kita butuh fitur lain yang belum tersedia di situ. Kalau kita ngembangkan sendiri kan fiturnya bisa kita kembangkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cuma problemnya ya tadi, kalau kita ngembangkan sendiri bisa jadi butuh waktu yang lama. Tapi kalau sewa di cloud, langsung tersedia. Dan efisiensi biaya orang jam yang mereka peroleh dari penggunaan dashboard cloud, statistik waktu nyata, dan analitik aktif. Jadi kalau kita pakai cloud,
kita bisa dapatkan dashboardnya. Jadi ada statistik penggunaannya yang real time, ya, yang diupdate secara real time, ya, hampir real time ya, biasanya sekian detik atau sekian menit gitu. Nah, dengan ada statistiknya kita bisa tahu dengan cepat berapa penggunaannya, mana yang penggunaannya lebih besar, mana penggunaannya yang kecil atau kurang jarang digunakan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini ya, perlu pertimbangkan juga dampak dari membuat keputusan yang salah, exposure resiko mereka. Jadi perlu melihat resiko dari keputusan yang salah. Apakah lebih berisiko misalnya bagi mereka untuk berinvestasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau menyewa per jam? Nah, ini tadi harus dipertimbangkan matang-matang. Sebetulnya kalau mungkin dari sisi jangka panjang, kalau kita lihatnya dari sisi jangka pendek aja ya lebih murah sewa, ya. Karena kan biaya yang kita keluarkan rendah. Tapi kalau dari sisi jangka panjang bisa jadi kalau kita nyewa itu malah lebih mahal dibandingkan kalau kita investasi dengan beli di awal seperti itu. Nah, itu harus dihitung dengan benar mana yang lebih menguntungkan. Apakah lebih aman bagi mereka untuk mengerjakan selama 12 bulan untuk membuat, menulis, menguji, dan merilis kode jika mereka tidak yakin tentang adopsi? Dan apakah lebih baik bagi mereka untuk mencoba sesuatu yang baru dengan membayar sesuai pemakaian daripada membuat keputusan jangka panjang berdasarkan sedikit atau tanpa percobaan atau adopsi? Nah, ini risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah mau beralih ke cloud atau tidak. Nah, manfaat dari adopsi cloud, ya ada 3 kategori ini, fleksibilitas, efisiensi, dan nilai strategis. Fleksibilitas, cloud memberi kita fleksibilitas. Pengguna dapat mengurangi atau meningkatkan layanan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Menyesuaikan aplikasi dan mengakses layanan cloud dari mana saja dengan koneksi internet. Infrastruktur cloud berskala sesuai permintaan untuk mendukung beban kerja yang berfluktuasi. Organisasi dapat menentukan tingkat kontrol mereka dengan opsi sebagai layanan. Pengguna dapat memilih dari menu alat dan fitur yang dibuat sebelumnya untuk membangun solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dan virtual private cloud, enkripsi, dan kunci API membantu menjaga keamanan data. Dan efisiensi, cloud juga menghadirkan efisiensi yang luar biasa. Pengguna perusahaan dapat memasarkan aplikasi dengan cepat tanpa mengkhawatirkan biaya infrastruktur yang mendasarinya atau pemeliharaannya. Ya, jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah itu mungkin lebih sesuai kita sewa cloud aja ya daripada mengeluarkan biaya infrastruktur. Karena merawat infrastruktur juga butuh biaya juga. Aplikasi dan data berbasis cloud dapat diakses dari hampir semua perangkat yang terhubung ke internet. Kegagalan perangkat keras tidak mengakibatkan hilangnya data karena cadangan jaringan. Ini salah satu keuntungan kalau kita pakai cloud ya, kita tidak perlu memikirkan masalah cadangan. Komputasi awan menggunakan sumber daya jarak jauh, menghemat biaya support dan peralatan lainnya, dan membayar berdasarkan penggunaan. Dan nilai strategis, layanan cloud memberi perusahaan keunggulan kompetitif dengan menyediakan teknologi paling inovatif yang tersedia sambil mengelola infrastruktur yang mendasarnya, sehingga memungkinkan organisasi untuk fokus pada prioritas mereka. Nah, ini ada juga tantangannya, tantangan untuk mengadopsi cloud. Selain memberikan peluang besar, cloud juga menghadirkan tantangan bagi para pemimpin bisnis dan departemen IT. Beberapa dari risiko yang dirasakan ini termasuk satu, keamanan data terkait dengan kehilangan atau tidak tersedia data yang menyebabkan gangguan bisnis. Nah, ini walaupun jarang terjadi, tetapi pernah ya, ada layanan cloud yang kehilangan data. Nah, padahal kalau sekarang ini data itu justru jauh lebih mahal dibandingkan infrastrukturnya. Masalah pemerintahan dan kedaulatan, ya ini kalau cloud itu lintas negara, ya maka aturannya juga kadang beda-beda antar negara. Ini masalah hukum, peraturan, dan kepatuhan. Kurangnya standarisasi tentang bagaimana teknologi yang terus berkembang berintegrasi dan saling beroperasi. Jadi, karena tidak ada standarisasi, bisa jadi antar aplikasi itu tidak saling mendukung.
Memilih model penerapan dan layanan yang tepat untuk melayani kebutuhan spesifik. Bermitra dengan penyedia layanan cloud yang tepat. Bermitra dengan penyedia kekhawatiran terkait kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana. Nah, organisasi tidak dapat lagi menganggap adopsi cloud sebagai sesuatu yang harus dilihat di masa depan. Dengan strategi adopsi cloud, teknologi layanan dan penyedia layanan yang tepat, risiko ini dapat dikurangi. Nah, ini beberapa prediksi ya. Layanan cloud ke depannya nih, pertama dari Gartner. Gartner itu perusahaan survei gitu ya, yang biasanya memberikan laporan uh, mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Nah, menurut Gartner, pasar layanan cloud di seluruh dunia akan tumbuh dari 182,4 miliar ya, miliar itu juta dolar pada 2018 menjadi 331,2 juta dolar pada 2022, mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR-nya sebesar 12,6%. Pengeluaran untuk infrastruktur sebagai layanan IaaS, jadi kalau yang pertama tadi cloud publik, ya. Terus yang kedua itu IaaS, infrastruktur sebagai layanan, meningkat dari 30,5 menjadi 70,6 atau 27,5 dalam setahun. Terus platform as a service dari 15,6 menjadi 31,8 billion. Ya. Billion itu miliar gitu ya. Ya, jadi peningkatannya besar, 21,8% dalam setahun. Dengan investasi perangkat lunak yang bergeser dari cloud plus menjadi cloud only, pengeluaran software as a service diperkirakan juga tumbuh dari 80 M menjadi 143,7 M dolar pada tahun 2020. Jadi semuanya prediksinya itu meningkat. Ada peningkatan. Nah, masa depannya bagaimana untuk kerjanya? Yang jelas cloud berakselerasi lebih cepat dari yang diperkirakan, adopsi tinggi dan pendapatan melonjak. Pertanyaan untuk bisnis saat ini bukan lagi kapan mereka perlu mengadopsi cloud, melainkan apa strategi adopsi cloud mereka agar dapat melayani bisnis dan pelanggan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, terus penyedia layanan cloud mengikuti gelombang teknologi ini dan drawnya ke depan adalah penyedia layanan cloud dengan berbagai layanan. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa penyedia layanan cloud dalam urutan abjad. Ada banyak sekali penyedia layanan cloud. Yang pertama Alibaba Cloud, dikenal juga sebagai Aliyun. Meski tergolong baru, adalah penyedia layanan komunikasi awan terbesar di Tiongkok. Dan sekarang sudah masuk Indonesia juga, ya. Servernya juga tersedia di Indonesia. Aliyun menyediakan rangkaian lengkap layanan komunikasi awan global untuk memberdayakan tidak hanya bisnis online pelanggan mereka, tetapi juga ekosistem e-commerce Alibaba Group sendiri. Alibaba Cloud menawarkan sejumlah produk dan layanan seperti komputasi, jaringan, penyimpanan, keamanan, pemantauan, dan pengelolaan. Komunikasi, analitik, IoT, pengembangan aplikasi, migrasi data, hosting web, dan banyak lagi. Jadi Alibaba itu awalnya itu e-commerce. Dari e-commerce, terus kemudian berkembang jadi penyedia layanan cloud. Dan ada Amazon Web Service. Salah satu yang pertama memasuki ruang komputasi awan. Ya, Amazon Web Service atau AWS Cloud menawarkan berbagai layanan infrastruktur dan platform untuk individu, perusahaan, dan pemerintah dengan basis pembayaran sesuai dengan penggunaan terukur. Amazon Cloud menyediakan berbagai macam produk layanan solusi mulai dari compute, DevOps, data, analitik, IoT, machine learning, networking, content delivery, robotics, serverless computing, dan banyak lagi. Amazon ini dulunya adalah toko buku online. Jadi awalnya dulu jualan buku secara online. Terus jadi e-commerce, terus menyediakan layanan cloud. Google Cloud Platform atau GCP, rangkaian layanan komputasi awan yang menyediakan lingkungan infrastruktur, platform, dan komputasi tanpa server. Google juga menggunakan GCP secara internal untuk produk pengguna akhir mereka, seperti Google Search dan YouTube. Google Cloud menyertakan G Suite dengan produk untuk berkomunikasi, produktivitas, kolaborasi, penyimpanan, dan lainnya. Google App Engine adalah platform untuk mengembangkan dan menghosting aplikasi web di pusat data yang dikelola Google secara otomatis. Mengelola dan tidak mengalokasikan sumber data untuk menangani permintaan.
Ya, yang secara otomatis mengalokasikan dan tidak mengalokasikan sumber daya untuk menangani permintaan. Jadi Google ini dulunya atau awalnya adalah mesin pencarian ya, search engine. Terus berkembang dan dia menyediakan layanan cloud juga. IBM Cloud adalah full stack cloud platform yang mencakup lingkungan publik, pribadi, dan hybrid untuk produk dan layanan yang mencakup komputasi, jaringan, penyimpanan, manajemen, keamanan, DevOps, dan database. Beberapa penawaran utama mereka termasuk software bare metal, VMware, Cloudpak untuk modernisasi aplikasi, virtual private cloud, dan rangkaian teknologi yang muncul seperti AI, IoT, blockchain, data, dan analitik. Dengan akuisisi Red Hat, IBM juga memposisikan dirinya sebagai penyedia cloud hybrid terkemuka di zaman kita. Itu IBM awalnya jualan komputer ya, baik mainframe maupun PC. Nah, sekarang juga menyediakan layanan cloud juga. Microsoft Azure adalah platform cloud yang fleksibel untuk membangun, menguji, menyebarkan, dan mengelola aplikasi dan layanan melalui pusat data yang dikelola Microsoft. Dengan pusat datanya tersebar di banyak wilayah, Azure menyediakan jangkauan global dengan keberadaan lokal. Azure menyediakan layanan perangkat lunak, platform, dan infrastruktur yang mendukung bahasa, alat, dan kerangka kerja khusus Microsoft dan pihak ketiga. Kalau Microsoft ini dari perusahaan software, jualan software, sekarang juga menyediakan layanan cloud. Oracle Cloud terutama dikenal sebagai perangkat lunak, sebagai layanan, dan basis data sebagai layanan. Juga dikenal sebagai Oracle Data Cloud. Penawaran SAS Oracle mencakup berbagai aplikasi seperti ERP, SCM, HCM, pemasaran, penjualan, dan cek yang berjalan di cloud. Dan Oracle Data Cloud menyediakan salah satu platform manajemen data berbasis cloud terbesar yang membantu pelanggan mempersonalisasi kampanye pemasaran online offline. Dan Oracle Data menyediakan satu platform manajemen data berbasis cloud terbesar yang membantu pelanggan mempersonalisasi kampanye pemasaran online, offline, dan seluruh mereka untuk audiens yang ditargetkan. Oracle Cloud juga menyediakan beberapa infrastruktur cloud dan layanan platform. Oracle itu tadinya jualan database ya, database Oracle. Kita kenal sebagai Oracle Database. Sekarang jualan cloud juga. Salesforce berspesialisasi untuk dalam penawaran perangkat lunak sebagai layanan mereka yang berfokus pada manajemen hubungan pelanggan, mendukung bisnis untuk lebih terhubung dengan pelanggan mitra dan pelanggan potensial mereka. Salesforce menawarkan beberapa layanan cloud seperti Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, membantu pelanggan melacak analitik secara real time, kesuksesan dan dukungan pelanggan, bahkan mendengarkan pelanggan di seluruh platform sosial untuk secara otomatis mengarahkan mereka ke agen yang sesuai untuk solusi. Salesforce ini saya baru dengar. Ada SAP, dikenal dengan perangkat lunak dan aplikasi perusahaan seperti ERP, CRM, SDM, dan keuangan jalan di cloud. Ada juga SAP Cloud Platform untuk membangun dan memperluas aplikasi bisnis dengan siklus inovasi yang cepat dalam lingkungan komputasi awan yang aman yang dikelola oleh SAP. SAP itu ya artinya software yang perangkat lunak yang kita beli, kita install di komputer kita. Sekarang sudah menyediakan layanan cloud. Nah, itu materi kita hari ini ya untuk pengantar teknologi awan.